program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik ingin mengumpulkan tugas PKKMB kita di hari pertama. Saya Wulandari Surjani dengan nomor induk mahasiswa 2519103024. Aku Naila Majura Ananda, NIM 251910301166. Aku Adelintan Nurlaili dengan NIM 251910301136. Aku Rania Putri Diplojia dengan NIM 2519110301113. Aku Rafa Rahmasari dengan NIM 251910301055. Perkenalkan, nama saya Nanta Besi Lavara Putri dengan nomor induk 251910301131. Perkenalkan, aku Rosa Palma Tungawar dengan NIM 251910301118. Oke, di sini kita akan menjawab 3 pertanyaan dari tugasnya. Dimulai dari Mulan. Pertanyaan nomor 1. Ya, Pertanyaan nomor 1. mengapa gitu? Ini buku. Oke, soal yang pertama, mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada? Nah, gerakan radikalisme dan intoleransi ada karena pengaruh dari kelompok atau tokoh tertentu yang sengaja menyebarkan paham radikal atau ajakan diskriminan terhadap kelompok tertentu. Untuk faktor yang lain akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, jawaban dari aku, mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada? Karena pemahaman agama atau ideologi yang sempit, yang dimana menafsirkan ajaran hanya dari sudut pandang tertentu tanpa melihat konteks yang luas. Dan terus yaitu ada pengaruh lingkungan dan media. Maksudnya propaganda dari media sosial atau kelompok tertentu ini yang menanamkan kebencian. Oke, menurut saya sendiri, radikalisme ini muncul karena banyak faktor. Tapi yang paling mempengaruhi itu pastinya dari faktor lingkungan orang itu sendiri. Bagaimana faktor itu mempengaruhi orang itu sehingga menjadi orang yang intoleransi. Juga karena pendidikannya yang kurang mengenai toleransi itu, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang tidak memiliki toleransi. Gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada menurut saya karena pengaruh ideologi yang ekstrim. Paparan terhadap ideologi yang ekstrim itu contohnya seperti melalui media sosial atau kelompok radikal lainnya yang mempengaruhi pendapat, keyakinan, dan tindakan seseorang. Menurut saya, mengapa gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada? Karena pemahamannya sempit, doktrinnya salah seperti radikal sosial dan penyebaran propaganda. Menurut saya, gerakan radikalisme dan intoleransi itu ada karena sikap egois yang tumbuh dalam diri seseorang itu sendiri dan tidak mau menerapkan pemikiran yang terbuka, sehingga orang itu menganggap bahwa golongan lainnya atau minoritas itu menganggap bahwa golongannya itu salah, golongan minoritas tersebut itu salah. Kalau dari aku sendiri, adanya radikalisme dan intoleransi itu karena disebabkan adanya kurangnya pemahaman tentang perbedaan, entah itu perbedaan agama, budaya maupun ras, dan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain. Lanjut nomor 2. Oke, pertanyaan nomor 2. Bagaimana gerakan mereka? Nah, salah satu gerakan mereka itu menyuarakan kebencian terhadap kelompok lain yang bisa dari sosial media, bisa secara langsung juga. Selanjutnya itu ada dari aksi kekerasan atau tekanan terhadap pihak yang berbeda pandangan. Menurut saya juga sama seperti teman saya, melalui aksi kekerasan yang mereka lakukan secara pribadi ataupun berkelompok. Gerakan mereka menurut saya sering dihubungkan dengan kekerasan
dan intoleransi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kalau dari saya, adanya lewat media sosial, ujaran kebencian, perekrutan anggota-anggota, dan menolak untuk dialog. Kalau menurut saya, tentu perbuatan tersebut sangat salah dan tidak dapat dibenarkan karena menganggap golongannya sendiri yang paling benar dan menganggap golongan lain atau minoritas sebagai yang salah. Izin menambahkan, kalau dari saya, memang dengan cara kekerasan, namun ditambahkan dengan adanya mengabaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, hal itu bisa menyebabkan dan memicu juga radikalisme dan intoleransi ini. Oke, pertanyaan terakhir, apa peran mahasiswa untuk peka terhadap isu tersebut? Nah, untuk ini kita sebagai mahasiswa yang tidak jauh dari sosial media, kita harus mengajak orang-orang menyaring informasi lebih baik lagi agar tidak mudah termakan oleh propaganda atau ajakan-ajakan dari orang-orang yang tidak kita kenal mungkin. Oke, yang seterusnya dari aku itu peran kita sebagai mahasiswa, yaitu kita harus bisa menghargai keberagaman, yang dimana kita kan belajar memahami perbedaan budaya, agama, dan perbedaan politik. Dan seterusnya yaitu ada aktivitas yang dilakukan dengan berdiskusi positif, yang kita harus menyuarakan nilai-nilai toleransi di lingkungan kampus dan media sosial. Kalau dari saya sendiri, sebagai mahasiswa kita bisa mengatasi masalah ini dengan terlibat dalam aksi nyata. Bisa dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai toleransi, dan untuk pribadi sendiri juga harus bisa menanamkan jiwa toleransinya. Dengan menyuarakan aspirasi, mahasiswa memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka baik melalui forum maupun aksi demonstrasi. Kalau dari saya, mencari informasi valid, saring berita-berita hoax, edukasi dan toleransi, dan ikut kegiatan pemersatu. Kalau menurut saya sebagai mahasiswa, kita harus bisa mengadakan suatu organisasi atau komunitas yang menjunjung tinggi perdamaian, toleransi, dan keberagaman, baik secara offline maupun online. Kalau dari saya sendiri, peran mahasiswa untuk peka terhadap isu ini itu memperdalam pemahaman tentang moderasi beragama juga itu sangat penting, karena dengan cara begitu kita tahu betul bagaimana kita harus bersikap dengan teman-teman yang berbeda agama dengan kita. Lalu dengan aktif dalam kegiatan yang mempromosikan toleransi juga itu sangat penting, serta berperan dalam menyaring informasi yang beredar di sosial media. Oke, sekian video tugas dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Dah.